Halo Sobat Reptil Indonesia, ketemu lagi sama gue Paul Rian. Sekarang gue lagi ada di Kota Kuningan. Bukan di kota sih sebenarnya sih. Ini tempatnya di kaki gunung Ciremai. Dan sekarang gue lagi ada di tempat wisata dan rumah makan GNG, yang tepatnya tuh ada di daerah Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Di sini tempat kolam renang, ada juga reptil-reptilnya, ada hewan-hewan lainnya, ada kuda, ada burung dan lain-lainnya, lengkap lah pokoknya. Dan di sini tempat wisata yang sangat-sangat murah. Masuknya cuma, nggak sampai 15.000 perak. Masuk sini dan kalian udah bisa berenang sambil lihat-lihat hewan yang keren-keren. Nah, tapi di sini gue bukan ngomongin buat hewan-hewan sini dulu ya, tapi gue mau ketemu sama temen-temen komunitas Krek. Nah, di sini jadi gua mau coba ngobrol-ngobrol tentang reptil atau visi misi atau ya segala-segalanya lah apa yang ada di hati mereka. Yeah. Oke deh. Ya, teman-teman yuk kita mulai aja. Simak ya, seru banget. Oke? Kopi? Oh iya, kopi gua. Ini nih. Iya. Mantap gitu dong. Yap. Halo Sobat Reptil Lovers, ketemu gue lagi Paul Rian di channel Drummer Snack, channel edukasi tentang reptil. Sekarang gue lagi ada di rumah makan dan tempat rekreasi GNG di daerah Kuningan ya. Daerah mana sih Kuningan ini? Bojong Primus, Jati ya. Ya itulah pokoknya. Tempat yang keren banget, tempat yang bisa kita buat belajar mengenal reptil-reptil gitu. Nah, sekarang gue lagi sama temen gue dua ini, apa ya, terong-terongan kali sebelah sini. Di sini ada siapa? Rafli siapa? Rafli Alfiansyah. Oke, dan satu lagi Agung Berkah ya? Diono. Oh, Diono. Udah lagi kalau itu. Udah lagi. Nah, jadi yang gue kenal ini, mereka ini adalah yang satu ini nih. Dia mahasiswa di kehutanan ya. Dan yang satu ini breeder pinggir gunung itu gua tahu. Nah, ini masing-masing punya keunikan dan apa ya buat sama-sama kita belajar lah pokoknya sini. Nah, yang gua mau tanya nih sama sekarang buat Rafli deh. Lu kenapa kuliah ngambil kehutanan gitu? Mungkin lebih ke apa ya? Gua lebih pengen sesuatu yang lebih gitu, ilmu yang lebih gitu kan. Jadi gue juga kan keep reptil juga nih, keep satwa liar juga gitu kan. Jadi gue gak pengen cuman di reptil aja gitu. Gue pengen belajar lebih banyak lagi tentang hukumnya gitu kan. Terus cara budidaya yang baik gimana sih dari segi yang bener gitu ya, di kehutanan gitu lah istilahnya gitu. Tapi itu sebenarnya sih ini nggak sih bertolak belakang nggak sih sama definisi yang ada dipakai dari instansi kehutanan sama hobi gitu? Ya sebenarnya sih kalau dibilang bertolak belakang juga bisa gitu kan, bertolak belakang bisa. Tapi ya gue lebih makanya dari sini, nah gue pengen ada di tengah-tengah gitu kan. Gue gak mau terlalu idealis gitu kan, mau ke reptilnya maupun ke tadi apa ke instansinya lah gitu ya. Instansi gitu, gak mau. Gue pengen ada di tengah-tengah gitu kan, makanya gue lebih belajar banyak gitu kan dari dua sisi ini gitu kan. Jadi intinya gini sih mbak, gue pikir tujuan kita tuh sama sebenarnya, cuman caranya aja yang berbeda. Itu sih yang memang gue sering tangkap ya. Ini kita sebenarnya tujuan sama, mau melestarikan lah ibaratnya. Cuma mungkin cara beda-beda ya. Beda. Ya walaupun sebenarnya ada juga yang ibaratnya emang dia menangkap hal dari alam ya, emang buat diperjualbelikan atau dikonsumsi atau di ya banyak penyalahgunaan sebenarnya sininya ya. Makanya. Lu selama ini yang lu dapat dari kuliah lu itu apaan aja gitu yang benar-benar hal positif lah? Dan dia bisa lo mix sama hobi gitu. Nah, di sini sih yang positif yang jelas sebenarnya positif semua sih. Pastinya. Nah, cuman gini, gua tuh lebih apa ya? Lebih gak terlalu masif gitu, lebih. Jadi ketika gua pelihara, ketika gua koleksi apa segala macam tuh sesuai kebutuhan gitu kan. Karena ya itu tadi kan mungkin kalau misalkan gua gak masuk ke dunia kehutanan nih, mungkin di rumah gua udah kayak apaan gitu kan, udah kayak hutan beneran gitu kan. Banyak akhirnya mikir gitu akhirnya gua mikir sini, jadi pola pikir gua tuh berubah gitu kan. Tujuannya apa nih? Gua pelihara, gua belajar juga breeding sama Mbak juga sama Agung juga kan, gitu kan. Jadi lebih terbuka lah. Jadi gua gak terlalu masif, gua sembarangan ngambil di alam banyak banget gitu kan, tanpa tujuan yang pasti gitu. Itu sih. Berarti ingat tuh tujuannya ada. Jadi ibaratnya
pemanfaatannya Pemanfaatannya, apa dulu lo mau iya. buat apa gitu ya. Buat apa. Ya walaupun sih sebenarnya sih kalau bisa sih jangan ngambil ya. Iya harusnya. Ya, kita lebih milih dari yang breedingan yang udah ada gitu ya. Apalagi sekarang juga banyak breeder udah mulai berkembang kayak Agung ini. Iya. Walaupun gue pikir tinggal di tempat yang antar berantah tuh ya, gue kesana aja tuh mobilku tuh buat ngerem susah. Lampu, aduh, itu lampunya lurus tapi jalan turun ke bawah gitu kan, tajam banget. Cuman situ dia apa ya, dia tuh bisa gitu loh. Mewujudkan itu ya impiannya, gue pengen breeding, pengen bikin beternak untuk si retik itu gitu. Walaupun di sana juga mungkin tempatnya suhunya juga mungkin nggak ideal gitu. Apalagi di sini nih, di Kuningan ini ya, di JNJ ini suhu tuh 23,8 derajat. Ini jam segini, ini malam nanti bisa lebih drop lagi. Iya, tapi ya alhamdulillah juga hewan ya sini sehat semua gitu dan bisa berkembang biak juga gitu. Walaupun emang banyak trik gitu yang mesti kita siapkan lah ya, berarti kayak dari pemanas lah atau apa gitu. Intinya sih di tempat manapun sebenarnya bisa, yang penting gimana kita mempersiapkan gitu. Manipulasi lah. Nah benar. Sekarang gue mau nanya lagi sama Agung nih. Ini pertanyaannya beda sama Rafli. Nah lu tuh kenapa sih main retik? Gue liat tempat lu tuh, tempat itu retik doang udah. Paling sama ikan ini doang, dan gabus. Main retik tuh Ngomong kenceng, ini gak pun gak masuk suara ntar. Sama madam dutan depan. oh iya. Main itu tuh kenapa ya, nggak tahu juga sih awal dulu pas main reptil juga emang nggak main di retik sama sekali gitu. Malah mainnya yang lain-lain kayak salva lah, igi gitu kan. Ya biasa sih di awal-awal kita pasti pengen tahu, pengen coba-coba piara ini, explore kemana-mana. Ya, gitu explore kemana-mana, ujungnya bermampus ya nggak? Iya, Benar. Nah, di sana suhunya kan nggak stabil juga, ya, kan ada stabil, kayak salva gitu kan. Kurang panas lah ya. Iya, banyak kan pada pilek. Lo tinggal tuh di apa sih nama daerah tempat itu tadi? Desa Padauhan. Padauhan tuh kalau dari sini ya ke sana setengah jam kurang lebih ya. Setengah jam 45 menit lah bisa. Kurang lebih sana tuh, dan itu jalannya lewat bukit-bukit, kiri kanan hutan. Pokoknya kalau udah siang nggak mungkin bisa deh, pokoknya masuk. Makanya gue bilang ya, tapi hebat gitu, dia bisa manipulasi suhu segala macam di ruangannya, dan akhirnya ularnya tuh dia pun bisa di breeding gitu loh. Oke, lanjut lagi coba deh. Ya mungkin karena emang si etik dia udah adaptasi juga. Iya, udah biasa di situ Gua ya. keep kan dari mulai baby buat. semua tuh. Gua keep dari baby semua. Oh iya, mereka kan dari baby ya. Mungkin karena emang dia dari baby, dia udah biasa sama suhu di sana gitu kan. Udah menyesuaikan, ya udah cocok buat dia gitu. Oke. Terus kenapa gitu lo kepikiran sampai gue mesti breeding apa gimana? Kalau prinsip gua sih dari dulu kalau gua keep sesuatu itu jangan cuma dikit doang gitu. Jangan cuma piara doang gitu ya. Jangan cuma piara doang. Jadi gua tuh pengennya hobis itu bukan cuma konsumtif, tapi bisa produktif juga. Oke. Sesuatu yang lebih gitu. Ya kita maksimalkan deh, biar nggak kayak ada teman kita tuh yang tuh belakang kamera tuh. Siapa tunai namanya, piara doang gitu loh. Mati tuh kau ya, nggak maksimal tempatnya. Gue bilang tempat tuh begini doang, gue bilang gitu kan. Lo nggak mau nongol di kamera, thanksin. Oke, terus apa ya, kan lo pikir ya pokoknya biar produktif lah dia itu ya. Lo ada impian lagi nggak sih mau buat nambah varian-varian atau mungkin spesies lain yang mau lo coba nanti di sana? Kalau buat sekarang atau tahun-tahun kedepannya gue pengen fokus di retik sih. Tetap di retik aja ya. Oke. Ke variannya mungkin. Ya. Masih banyak apa yang perlu dieksplor lagi sih. Betul. Masih banyak banget. Ya benar, apalagi retik itu kalau kalian mau tahu semua, itu kuota tangkap di alam itu belasan ribu loh. Nah Itu buat kulit gitu loh. Dan kalau mau tahu nggak ada tuh kan yang breeding buat itu, tangkap di alam. Nah, seorang breeder seperti ini sangat dibutuhkan gitu loh, untuk melangsungkan gitu loh, untuk apa ya, melestarikan ya berarti ya. Nah, jadi paling nggak yang di alam nggak kita ambil, tapi kita memanfaatkan dari hasil breeding teman-teman yang ada untuk hobi kita gitu loh. Gitu kira-kira ya. Ya nggak? Tapi biar di alam gitu kan. Nah, makanya kemarin sempat ribetin gitu kan, katanya, wah tuh retik udah masuk kota tangkap bla bla bla. Emang dari dulu ya? Masuk kota semuanya ada. Iya, dibilangnya katanya bakal punah gitu ya. Punah yang nangkepin siapa ya? Kita nangkepin nggak gitu loh. Yang ada ya orang-orang nangkepin buat kulit, ekspor kulit atau apalah segala macam itu. Makanya ya sama-sama kita jaga yang di hutan, dan kita
maksimalkan lah yang ada di kandang kita, jangan sampai kita menelantarkan mereka. Jelas banget. Itu bener nggak? Iya. Nah, kasih makan selayak mungkin, tempat selayak mungkin. Rating 3 meter lo pakein gags kecilnya nggak mungkin. Kontainer box kecil. Ya mulai sekarang lah kita mulai coba untuk bisa memaksimalkan lingkungan yang kita pakai tempat buat untuk piara mereka lebih ideal gitu. Sama gue juga kadang-kadang mikir kan, aduh ini idealnya seperti apa ya biar dia bisa maksimal produksi segala macam ini. Pasti ya namanya seorang hobis tuh kan tujuan akhirnya pasti kan pengennya bisa menciptakan bisa menghasilkan lah anak dari keturunan dari si ular-ular yang dipiara sama dia. Jadi seperti ada goal lah ya ibaratnya gitu. Kepuasan gitu kan. Kepuasan benar. Nah nih sekarang ke Rafli nih. Nanti lo lulus menjadi apaan? Jadi cepu. Hati-hati. Kalau keinginan ya, tapi kalau yang nomor rezeki kan nggak ada yang tahu kan. Ya. Nah kalau misalkan keinginan gue sih sebenarnya nggak pengen lebih fokus lagi sih di reptil. Gue pengennya gitu. Cuman ya mungkin kita lihat ke depan gitu kan. Nah walaupun ntar misalkan jatuhnya toh gue sendiri tarik kerja di BKSD atau apa, mungkin gue lebih pengennya sih lebih ya tujuan gue kayak tadi kan, gue lebih mengedepankan pokoknya semua itu harus breeding. Kuota tangkapnya dikurangin lagi gitu kan, karena gue pikir gini ya, yang gue bisa jadi musuh nama eksportir loh. Gue sih gini ya, pikirnya gini, gue ngerasa adalah beberapa yang memiliki izin gitu kan, dan harusnya itu dia itu izinnya itu ya penangkaran gitu kan. Benar. Ya tetap dia punya kebagian kuota tangkap. Cuman ya gue lihat di lapangan ternyata nggak ada penangkaran sama sekali. Miris banget. Nah itu sih gue sedih. Mungkin kalau nanti gue kerja di situ, gue akan memperbaiki itu, insya Allah. Itu loh. Apalagi yang gue pengen juga ya, perlu lah ada orang-orang seperti Rafli ini tuh di instansi, bukan apa. Gue nggak mau bilang yang ada itu maksudnya nggak berilmu, tapi seenggaknya dia emang terjun langsung di reptil, jadi lebih tahu banyak gitu loh. Jadi kalau buat gue pribadi lebih penting dia itu ngerti dan lebih banyak gitu di hal ini gitu loh. Jadi lebih bisa concern ya kan, karena bisa kayak kemarin kita sering ketemu ada kelas lebatnya, ini spesies apa dibilang apa ya kan? Ini katanya ini molu lah, ini reptil. Kepalanya bentuknya sama, masih banyak kayak gitu kan. Jadi ya butuh ada orang-orang yang lebih ahli yang bekerja di situ, yang paling nggak bisa mengidentifikasi lebih jelas segala macam gitu, lebih tahu keadaannya. Itu sih. Itu ya, karena yang pasti sih hobi kita itu bukan hobi yang yang merugikan buat alam sebenarnya, enggak. Kita malah berusaha paling nggak yang ada di alam tetap di alam, yang kita punya di kandang ini hasil dari ternakan teman-teman yang ada. Paling nggak seperti itu kan. Nah itu yang pengen banget kita jaga sebenarnya gitu. Terus kira-kira lo ada apa lagi yang mau lo ceritain lagi selain tadi kan lo bilang katanya ada banyak eksportir berarti dia? Ya mungkin bisa disebutin juga. Yang dia bilang dia sebenarnya breeding tapi taunya dia ngambil dari alam semua malahan kan. Nah itu berarti suatu hal yang salah kan, malah benar bisa habis di alam kan pasti kan. Ya nggak cuman yang lo bilang apa sih ular apa sih ularnya? Oh ya, yang harusnya ketentuannya ular ini doang, ternyata diangkut semua gitu atau gimana? Jenisnya? Oh jenisnya itu ya ular air biasanya sih. Itu masih ular air yang masih biasa lah. Iya. Belum lagi yang kayak condro. Nah, itu sih. Kalau itu gua nggak tahu kan. Gua taunya ya gitu doang. Gua sih nggak pernah tahu sebenarnya. Karena gua yang gua lihat itu sih betul ya. Itu takutnya gua kadang-kadang kan. Itu temen gua juga. Sorry friend ya. Itu sih. Gua lebih gitu. Jadi ya lebih diperhatikan lagi lah distansinya. Mungkin karena mereka ini nggak terjun ke lapangan atau kenapa lah, gue nggak tahu kan. Yang pasti sih tweet ya nggak tahu lah. Mau bercanda. Gue sih itu ya, kalau misalkan emang gue nanti diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk bekerja di instansi seperti itu ya, yang mau gue perbaiki itu sih. Ya doa gue sih pokoknya lo cepat lulus. Amin. Jadi batu lo belum daftar udah terima gitu kan, nanti kan di instansi negara. Nah lagi kan tadi lo belum kelar. Mau lagi ya, lupa intinya sih ini. Dan yang pasti gua sih bakal pengennya sih ada sosialisasi atau apalah. Jadi kebanyakan kan sekarang lebihnya ke razia tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu, walaupun memang ada gitu, tapi kan nggak ngena ke kita. Bahkan gua sendiri mahasiswa Fakultas Kehutanan belum merasa
tahu lah sepenuhnya apa sih peraturannya nih ketika kita mau bikin penangkaran gimana sih caranya, mau pelihara hewan-hewan lindungan gimana sih caranya, gue nggak tahu gitu kan. Regulasinya seperti apa? Gue masih nol gitu ke situ. Nah maka dari itu sebenarnya mungkin ada aturan-aturan seperti itu, cuman nggak nyampe ke penghobi gitu kan. Itulah kembali ke sosialisasi berarti. Iya itu sih lebih gitu. Jadi pendekatan lah, lebih pendekatan ke. Iya bener, sampai gue dengar katanya nanti ada orang katanya mau pelihara reptik atau apa dibikin ribet. Kan bakal disita. Lo kalau mau disita taruh di mana? Nah itu sih. Ujung-ujungnya ke dia. Balik lagi. Dia sekarang jadi rekanan mitra ya berarti ya. Kawan gue. Mitra BKSDA ya untuk rescue dari hewan-hewan liar. Ya itu dia, makanya kan kalau yang gue minta juga misalkan kayak ada penyitaan barang atau apa, paling enggak itu harus di fasilitas yang benar-benar mumpuni. Nah itu sih. Karena bukannya apa-apa. Kita piara nih ngasih makan tuh pakai duit. Perawatan, ngebersihin kandang segala macam itu bisa kita pantau hampir tiap hari malah kan ya. Kita cek segala macam. Dan maaf kalau misalkan yang itu barang ada di cita atau ditaruh di tempat kering atau apa ya, kita nggak tahu hasil seperti apa kan. Yang ada mati, nggak terawat. Iya sih. Yang mesti kasih makan apa dikasih makan apa tuh pakai bubur sun. Ya itulah pokoknya, ibaratnya banyak yang nggak layak lah. Makanya butuh orang-orang seperti Rafli itu paling nggak bertempat di situ paling nggak untuk lebih ngerti kan nantinya mesti prosedur seperti apa untuk perawatan hewan ini seperti apa gitu loh. Karena semua basicnya emang beda-beda ya kan, dari reptil di ini atau apa kan gitu. Nah ini lo Gom, lo kan kemarin reptilnya nelor ya, sempat berhasil lah, gue juga kaget wah berhasil gitu kan. Dengan kalau gue lihat tempatnya dia juga kandangnya ya gede, cuman masih ala kadarnya lah ibaratnya gitu kan, tapi oke gitu loh. Itu lo ngawinin tuh berapa lama dia? Ngawinin tuh berarti mulai kawinnya apa mulai gua project breedingnya nih? Oh lo mulai project dari awal gitu, nah, kepikiran itu tuh? Kalau mulai itu berarti gua udah tahun kemarin ya? Udah tahun kemarin udah persiapan tuh ya? Iya udah persiapan sampai persiapannya lama juga ya? Bikin inkubnya lah, nyiapin media. Inkub udah jadi, nggak ada telur ya tapi kan? Nah itu lagi apes ya nggak jadi. Okay. Kebetulan emang tahun ini lagi rezekinya gitu. Yeah. Ada yang jadi, nah gue ngawinin tuh kalau nggak salah bulan Mei deh itu. Bulan Mei ya? Kalau nggak salah bulan Mei. Ngawinin bulan Mei. Dan telurnya itu kemarin belum lama ya? Gitu. Telur tuh 28 Agustus. 28 Agustus. Iya. Dan semua udah tahu lengkap ya? Hitungannya jadi kawin kapan? Mulai dia kawin, sampai 5 kali kawin ada semua datanya. Gue nggak gitu-gitu amat loh. Gokil lah anak, oke serius. Dia bertelur ada datanya dan tiap gua cek tiap minggu pun kalau ada yang busuk atau ada yang apa, gua catat semua itu. Catat semua ya. Nah itulah, itu yang bener kayak gitu, jangan kayak gua. Tapi emang dulu gue sempet kayak gitu kan, cuma ya detail itu buat belajar. Jadi kita bermain apa ya? Bukan bermain. Kita tuh keep kayak reptil itu. Kita cuma ngasih makan, ngasih minum, pup dibersihin. Tapi banyak kita bisa pelajari di situ dari tingkah perilakunya dia. Karena kan juga nih reptil ini kan nggak kayak kucing ya. Kalau sakit lemas kelihatan apa gimana yang mungkin meong-meongnya aneh atau kayak anjing yang mukanya melas, dia datar aja kan mukanya kalau ular kan. Ya mungkin dengan kita pelajari tingkah perilaku dia, terus dari pergerakan segala macam mungkin kita bisa lebih tahu lah. Itulah makanya kan dulu mbah ya. Pas gua beli itu dari baby kan tuh. Pas dari baby gua keep, mulai dia datang tuh gua tulis tanggal datangnya. Tanggal datang gua tulis. Waktu ngasih makan gua tulis tanggal berapanya dan jumlah yang gua kasih makan juga gua tulis juga, misalkan 5 mencit makan berapa kan. Itu tuh penting tuh, jadi kita bisa tahu ya perkembangan dia dengan dia makan sekian, jaraknya dia dari pup atau shedding segala macam kita berarti kita di saat itu ular ada trouble, lo bakal tahu kan tadi dia kemarin dia muntah nih karena sebelumnya kita lihat data sebelumnya nih makannya apa, porsinya berapa. Keren bro, keren. Gak bisa kayak gitu semua, karena gue sih kadang dulu juga begitu, cuma karena ya apa ya, karena kiper gue lupa akhirnya lupa semua gitu kan. Juga sama sih mereka bertahan 2 tahun. 2 tahun nggak apa-apa sih, tapi paling nggak kan lo udah setelah dia berjalan lancar, udah settle ya. Udah settle sih. Tinggal terusin aja kan berarti kan polanya gitu. Kayak gitu, jadi data itu penting sebenarnya.
buat kita pelajarin. Terus apa lagi ya? Lo kopi. Ini kopi disponsori sama Double J Coffee Shop di JNJ. Enak kopinya. Kopi asli dari Gunung Ciremai ini. Ciremai. Gitu, coba dulu bentar, gue mau seruput dulu. Waduh, ada nawarin gue rokok, nggak ada otak memang. Oke nih, sekarang ke Raffi lagi deh. Oke. Kalau yang lo perhatiin nih ya dari teman-teman reptil, terus atau mungkin tanggapan lo sama kayak free handler atau apa, lo ada nggak sih unek-unek yang pengen lo sampein tentang mereka? Free handler. Ya macam-macam sih, entah mungkin ada yang menurut lo mungkin ada penyelewengan, bukan penyelewengan sih ya. Jadi buat soal pemanfaatan atau gimana, atau sama free handler atau apa. Kalau pemanfaatan sebenarnya gini ya, mungkin karena ya masih minim juga, karena ego juga kebanyakan sih. Kalau reptiler baru tuh ya ego, jadi dia pengen punya ini. Jadi ya itu sebenarnya hal wajar, cuman harus ya, misalkan nih kita ngelihat ada orang-orang seperti itu di sekitar kita, ya harus kita arahkan lagi. Gue juga sama, gue mengalami ketika gue main ke hutan, lihat ini gue ambil. Ini gue ambil. Lucu nih, ambil gitu. Iya. Bahkan gue lihat dulu tuh pengalaman gue itu nggak ada unik-uniknya, ya normal gitu kan. Kayak ulat pucuk gitu ya kan. Sebenarnya sih kadang kita kayak punya ada kepuasan sendiri sih saat kita berburu, cuman itu tapi itu salah. Nah, itu sih menurut gue. Cuman ya dari situ kan gue ketemu dengan komunitas gitu kan. Gue ketemu dengan komunitas. Komunitasnya apa nih? Crack, Kuningan Reptile Community gitu. Nah, ketemu dengan itu, akhirnya gue diarahin gitu kan, dan ya syukurnya gue ketemu orang-orang ini gitu kan. Gue diarahin, lu jangan ngambil ular kayak gini buat apaan gitu kan. Kalau lu punya tujuan, lu pengen kembangin ular-ular itu, ya silakan gitu kan. Tapi kalau enggak, ya kasihan, mending lepasin aja. Nah itu sih, kalau siapa yang ngomong itu? Itu ya senior gue lah, salah satunya Agung senior gue nih, lama banget. So bijak banget ya? Benar banget, itu sih dari situ. Ya, akhirnya gue berpikir, ini buat apaan juga gitu kan. Nah akhirnya ya gue pilih lagi, gue piara apa, gue base-nya kemana. Dulu emang sempat gue di Varanus, sempat di Varanus, ya akhirnya gue kembangin tuh ya apa sih yang kayak gini, harus ini gitu kan, cara rawatnya apa segala macam. Dan akhirnya ya gue lah di situ lah. Nah itu sih kalau itu saran gue ketika teman-teman yang lain gitu kan melihat di satu kota atau satu desanya itu dia ada pemula gitu atau apa, ya lebih diarahkan lagi lah, biar lebih tertuju lagi gitu kan. Kalau saran gua. Nah kalau untuk free handler sendiri, gua sih gak selalu menyalahkan ya. Selagi itu emang dia tuh pelaku seni dan itu emang apa ya, profesional dan emang dia profesinya itu gitu kan. Nah gua sih ya gua paling acungi jempol sekali itu ya Bang Indra. Bang Indra dan Kang Opik, jujur aja, gue bisa anggap mereka itu guru lah. Bang Indra berarti dari Indra Kobrasi, Indonesian Kobrasi ya, gitu ya? Itu sih. Kang Opik itu divisi Piomongan. Ya. Lanjut. Nah, Bang Indra, yang gue tahu dia keren banget karena apa? Itu member ICS itu banyak kan. Betul. Tapi yang pegang Venom cuma dia doang. Nah itu gue salut banget di situ. Emang dilarang keras sih. Ya keras. Karena apa? Basic mereka itu profesi, jadi ketika dia di panggung ya pegang, nggak bisa, ketika enggak ya udah gitu kan. Jadi latihan nah itu sih lebih ke situ. Nah jadi buat teman-teman yang emang bukan pelaku seni atraksi, menurut gua ya mau ngapain lu free handler gitu kan, gaya-gayaan katanya. Nah itu sih besoknya mati. Tapi kalau gaya-gayaan gua lebih apa ya, mungkin karena pandangan orang berbeda-beda ya. Kalau menurut gua sih ya, kalau gaya-gayaan lebih gaya lagi ketika lu breeding, lu dapat mob yang mewah-mewah, itu lebih gaya lagi karena apa, cuannya lebih gede cuy. Gitu dibanding lu cuman foto doang gaya-gayaan, udah itu cuma sementara gitu kan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, buset, matian kan gitu kan, karena cacat permanen. Nah itu sih itu nggak gaya cuy, cacat itu karena digigit ular itu. Itu sih saran gua sih ya, miris sih sebenarnya kalau lihat ya. Jadi kadang-kadang gue lihat juga ada postingan itu ya anak-anak di bawah umur sih sebenarnya, malah tuh dia lagi CFD atau apa, ngeluarin kaci, itu kan membahayakan orang lain banget ya. Tiba-tiba ada anak kecil lari, keinjek ularnya atau apa, berbalik kan. Banyak kemungkinan lah di situ kan. Gua malah gininya, kalau misalkan yang terjadi seperti itu, gua ngerinya gini, orang-orang yang bener dia mencari nafkah dari situ rusak cuman gara-gara mereka yang gaya-gayaan. Itu sih dilarang kan, dilarang total. Malah mungkin ya sampai ke hal yang lain, dan mungkin kita reptil biasa pun dilarang juga. Nah itu kemungkinan sampai situ. Bener banget itu ya sih gitu kan ya.
Ya moga-moga sih makin bijak aja lah kita untuk memanfaatkan luar yang ada ya. Apa ya, kita pengen berhobi maksudnya banyak alternatif kok kayak di ular tuh. Kayak misalkan lo main retik gitu kan, daripada nangkap dari alam, nyari dari pengepul atau apa gitu kan. Alangkah baiknya beli sama teman-teman tuh yang CB-an. Nggak mahal gue sekarang ya. Nggak mahal beneran deh. Kayak dapat tiger, gue nggak bohong. Dulu tiger itu gue beli di atas 4 juta 5 juta. Apalagi pas zaman aduh mahal deh, pokoknya dia mahal. Beli Amel albino itu 25 juta. Sekarang udah cuman di bawah +10-nya ya. Kayak tiger udah di range harga 500.000. Lo tinggal bilang sama emak bagi itu emak gitu ya. Di ulang tahunnya ya kan. Padahal lo beli 100.000 atau 50.000 rating normal. Lo ngasih makan sampai gede segala macam, udah makannya banyak sama aja ya kan. Mendingan sekaligus yang ngor. Ya udah itu paling nggak kan lebih seru gitu kan. Apalagi breeder udah banyak di daerah Kuningan ada, nanti di daerah mana pasti ada gitu. Bener nggak? Bener. Nah sekarang nih gue mau tanya sama Agung nih yang terakhir deh. Buat kedepannya deh, bayang apa harapan lo sama ke breeder lain, terus apa nih unek-unek soal harga lah apa ya kan? Kita nggak tahu kan dia breeder juga kan. Sama sih sama gue ya kan. Lo ada unek-unek apa deh? Ada yang pengen sampein apa ke teman-teman breeder? Kalau buat ke breeder sendiri mungkin kayak belum ada ya. Soalnya gue juga masih pemula di sini gitu kan. Yang lain mungkin lebih. Kalau sih lu belum pernah perang di tempat dagang soalnya masih belum. Ya apa sih? Yang penting kita jangan mikirin cuan lah berarti intinya. Yang penting karena kita keberhasilan yang ada dulu. Paling nggak kita bisa apa ya breeding dulu lancar dan baru mikirin harga gitu. Kalau yang gue tahu kan ya banyak juga kan yang kayak breeding itu emang ngejar cuan akhirnya barang tuh banjir. Nah itu yang bikin harga hancur akhirnya karena emang akhirnya stok banyak tapi yang beli nggak ada ya kan. Cuman ya moga-moga sih ya ke depan teman-teman juga gue harap sih bisa lebih selektif breeding lah. Nah itu sih. Gitu. Atau enggak palingnya kalau emang lo pengen iseng doang ya lo keep lah anakannya gitu dipiara, jangan sampai ntar teman dilelang atau dijual murah meriah yang akhirnya orang dapetnya murah, dia enak dapetnya murah kasih makan syukur nggak bodo amat ya kan. Bener gitu kurang lebih gitu kali ya. Nah kalau sama lo tuh Abung sih bukannya mirip kadang-kadang gue salah mulu. Ya harapan lo ke depan deh buat kayak apa ya, mungkin rekan-rekan di instansi lah, entah mungkin SDA, KLHK atau apa, lo ada harapan apa ke mereka? Lo kan masih belum masuk ke situ, tapi suatu saat lo bakal ke situ kan, lo nggak tahu kapan ya kan? Setahun 2 tahun, lo nggak lulus gimana? Sorry, lo berapa tahun lagi lulus? Berarti? Ya, berapa tahun lagi lah, berapa bulan lagi gitu. Berapa bulan lagi lulus, oke. Niatnya sih tahun ini. Oh, amin. Moga-moga tahun ini lulus, bener nggak? Nah, harapan lo apa nanti buat ke depan instansi-instansi itu gimana? Itu tadi sih gue lebih apa ya lebih kedepankan itu lebih pendekatan lah. Karena gue sarannya yang gue tahu gini, setiap pemburu liar itu mereka bukan tanpa alasan. Betul. Itu urusan perut. Nah, sekarang kalau misalkannya kita larang, kita ini apa, mungkin kita juga harus memikirkan ke depannya. Ini kerjaannya apa nih ke depannya gitu kan. Ya. Kalau gue sih gini Mbak, yang gue udah jalani ketika gua ketemu dengan orang-orang seperti itu, mau baik itu mau pedagang, itu mau pemburu, gua lebih pendekatan dengan mengedepankan ya itu basic mereka gitu di hewan gitu kan, misalkan ya entah itu mungkin lebih ke arah apa ya, ke arah mungkin lebih wisata atau misalkan ini lu biasa berburu misalkannya monyet atau apa gitu kan, primata atau apa, ya gua lebih arahin lu lebih bagus lu masukin wisatawan atau apa lebih melihat apa sih hewan-hewan itu di alam liarnya itu sih gue lebih ke situ, bahkan itu omsetnya lebih besar daripada berburu. Karena gue pikir ya kan rangkong nih gitu kan dipenggal palanya kan dijual 8 juta, lu itu cuman beberapa satuan udah habis ya udah lu gak akan dapat penghasilan lagi kan, gak continue. Nah maka dari itu yang namanya lesar itu ya berkelanjutan kan. Nah lebih baik lu bawa orang-orang itu dengan ya tetap dengan kuota ya gua keroyokan gitu kan, ya jangan gitu kan satu rombongan maksimal 7 orang lebih ke situ sih. Nah maksud gua yang pengen tuh ya instansi ini yang bergerak gitu kan, karena kalau gua ya emang kurang power kan,
karena yang kalau yang namanya inisiasi ya pasti powernya lebih besar lah dan mereka lebih paham lagi. Nah, jadi mengarahkan orang-orang ini gitu. Karena gini Mbak, ketika dia misalkan ada disita atau misalkan dia diciduk di penjara atau apa, kesannya ya mungkin bisa jadi balik lagi ke situ kan. Nah, kalau saran gue sih itu, jadi lebih ke ya bukalah seperti itu, hal-hal seperti itu gitu kan, supaya mereka tuh tetap di basicnya dengan tapi tidak merusak dengan skill dia yang di alam gitu. Udah tau Medan gitu ya. Medan gitu. Terus keren juga sih, jadi bawa wisatawan lokal atau asing yang akhirnya dia apa ya, nunjukin yang namanya mungkin rangkong atau primata atau apa di alam langsung, jadi bisa lihat langsung, bisa foto gitu. Mengabadikan banget kan. Itu keren. Itu yang namanya lestari ya itu berkelanjutan gitu. Ya moga-moga cita-cita lu tuh terwujud lah untuk bisa mewujudkan program ini lah. Program sebenarnya. Ada yang modulin programnya, boleh, nggak apa-apa. Tapi itu programnya, itu dia. Pasti banyak berkesinggungan juga kan. Tahu-tahunya yang berburu itu buat recording. Itu sih. Lain cerita kalau itu. Itu masalah duitnya gede. Cuman enggak lah, moga-moga lah kita bisa lebih tertib lah di situ ya. Yang pasti kita kan pengen yang namanya hobi ini kan berkelanjutan. Panjang gitu kan. Ngumpul-ngumpul, silaturahmi saat kontes itu kan hal yang seru, bener kan? Tuh, oke deh, teman-teman reptile lovers nih. Ini banyak ilmu kan di sini pastinya ya. Moga-moga bisa buat apa ya? Motivasi kalian lah intinya. Lo beneran nih udah habis nih, nggak ada apa lagi mau sampai ini. Kalau gua sampai kayaknya banyak banget. Ada sesuatu yang paling penting banget, nggak urgent gitu, yang mau sampein. Kalau nggak ada apa sih? Nggak ada, aman ya. Nanti bisa kita lanjut nanti saat dipakai seragam. Amin. Oke, sobat reptile lovers, sampai sekian pertemuan kita dengan Agung Berkah, Agung Diono, dan juga Rafliansa. Raffi Alfiansa. Iya tuh lah pokoknya. Oke deh, sampai ketemu lagi ya. Kita dadah. Nah, simpel kan?